Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kawan, jumpa kembali di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Sebuah program yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif di sekitar kita. Dan hari ini, alhamdulillah kami dari Nol berkesempatan untuk sowan datang di sosok yang inspiratif banget di dunia peternakan dari Kabupaten Bojonegoro. Mas Muhammad Ali. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Wah, kabar baik ya? Baik Mas. Ternyata teman lama dan baru sua hari ini. Terima kasih atas kesempatan kita untuk ngobrol-ngobrol tentang dunia peternakan. Iya. Mas Ali, kita ketahui peternakan ini kan salah satu komoditi yang masih menarik sampai saat ini. Nah, Mas Ali ini juga masih semangat terus bahkan membangun anggota-anggotanya. Mungkin boleh nih cerita dikit tentang kelompok ternak stan mandiri ini. Baik Mas. Awalnya kan kita belum melangkah ke sapi ya, tapi tahun 2012 itu Ya. Peternak kambing domba itu hanya empat orang. Empat orang saya. Bukan 4 ekor ya? Bukan. Lebih. Tapi, 4 orang anggota saya. Tapi setiap tahun ada inovasi yang kami tunjukkan di publik, terus kemudian terus itu menjadi bagus, dan kemudian berawal dari 4 ekor juga waktu itu, 4 ekor domba, terus kemudian tahun 2014 itu menjadi 34 ekor. 34 ekor. Dan waktu itu kita memang senang di breeding, bukan di penggemukan. Karena ilmu breeding itu lebih menarik buat saya dan buat teman-teman itu. Terus kemudian tahun 2015 karena teman-teman juga kambing dombanya agak meningkat, populasinya banyak, terus pindah alih ke sapi semuanya. Kenapa Kita lebih waktu itu tertarik ke sapi. Karena kepinginnya kan di dunia peternakan kan harus meningkat terus, tidak semakin turun, tapi lebih baik meningkat. Tapi sampai saat sekarang masih ada yang di bidang kambing domba masih, tapi yang sebagian sudah pindah ke sapi semuanya. Karena lebih menurut si anggota dan menurut saya itu juga sapi itu perawatnya lebih simpel daripada kambing domba. Karena kambing domba itu lebih banyak kegiatan yang kita kerjakan, tapi kalau sapi itu lebih sedikit, kita hemat. Lebih hemat. Iya. Dari pakan ya. Biaya produksi lah secara Ya, itu lebih hemat. Jadi itu mulai ke sapi tahun 2015. Iya. Dan berlanjut terus sampai sekarang. Dan 2015 itu pertama kami di kandang belajar ini ada 6 ekor betina. Waktu itu 3 tahun setengah itu menjadi 18 ekor. Karena sapi PO ini kan istilahnya kan istilahnya kalau orang Jawa itu reden. Reden itu adalah manaan. Produktivitasnya tinggi. Beda dengan sapi merah. Kalau sapi PO kan hampir tiap tahun itu beranak. Mungkin bisa dijelasin sama penonton dari PO ini peranakan ongol. Peranakan ongol, dan ini adanya di Bojonegoro ya? Iya. Ya, mungkin bisa diceritakan nih. Sebenarnya apa sih istimewanya daripada IB yang dari luar negeri? Nah, jadi sapi PO ini keunggulannya adalah satu, dia tahan cuaca ekstrim. Walaupun cuacanya sangat ekstrim, dia masih tahan hidup. Beda dengan yang lain. Terus yang kedua itu sapi PO itu reproduksinya sangat bagus dibanding sapi-sapi limousin simental yang dari Belanda atau dari Australia itu. Sapi PO ini juga makannya sedikit. Dibanding sapi merah. Saya pernah punya sapi merah itu dengan sapi putih saya imbangkan. Kalau sapi, ibaratnya gini, sapi merah itu
satu hari makannya istilahnya dua kintal. 2 kintal. Ini perumpamaan, Ya. tapi sapi putih itu hanya 1 kintal. Jadi 55%. Perbedaannya itu. Berbeda. Iya. Nah, ini ya, dan sudah beralih ke sapi. Saat ini anggota berapa, Mas? Kalau totalnya semuanya 74 orang. Semuanya 74 orang. Kalau di divisi sapi ongol itu hanya 33 orang. 33 orang. Ya, yang lain kan di divisi penggemukan. Kalau penggemukan kan kita tidak di PO tapi di Lemosi. Dan ini tersebar ya di Tersebar satu desa. satu desa. Bahkan ada di desa lain juga. Kalau di desa lain ada, tapi itu binaan dari kami. Oh, binaan. Iya. Oh, jadi Ada beberapa. selain kelompoknya didampingi, ternyata ada pendampingan dari Iya. kelompok lain juga. Kelompok lain. Karena begini, kawan yang ada di rumah, bahwasanya Mas Sali ini salah satu sosok yang memang inspiratif, bahkan baru-baru ini juara regional Jawa Timur ya, Mas? Iya. Untuk kelompok taninya, Iya. kelompok ternaknya. KTT ini kan kelompok, Tani ternak. jadi kelompok tani ternak. Nah, ini kadang nggak paham, saya juga baru paham. Nah, apa yang kemarin menjuarai apa kemarin? Kalau kemarin kita juara satu tingkat provinsi itu adalah tentang agribisnis. Agribisnis. Jadi usaha-usaha di kelompok kami seperti kita punya gerobak-gerobak, Ya. ada 6 unit gerobak, ada bakso, ada pentol, ada sosis, ada mie ayam dan macam-macam. Itu juga miliknya kelompok. Hmm. Terus kemudian administrasi kelompok juga. Administrasi kelompok itu mulai dari buku tamu, buku IB, buku kelahiran, buku kas, buku PKB. PKB itu pemeriksaan kebuntingan apabila sapi-sapi ini sudah kawin, jarak 2 bulan kita cek apakah sapi ini betul-betul positif bunting atau tidak. Ini jarang dilakukan oleh peternak yang ada di masyarakat. Seharusnya harus ada data itu. Apakah ini sudah bunting atau belum? Nah, kalau sudah bunting, positif bunting, baru kita pakannya diperhatikan. Tidak sama dengan pakan-pakan yang lainnya. Masih muda-muda. Iya, beda. Seperti itu. Nah, kalau di sini ini milik sendiri yang di sini ya? Milik sendiri. Ada berapa ekor, Mas? Ada 13 ekor. 13 ekor. Terus yang bunting, Bunting. yang bunting tua ini 1 ekor, 1 bulan lagi lahir. Lahir. Terus yang bunting 5 bulan, 6 bulan ada 4 ekor. 4 ekor. Iya. Jadi siap panen lagi. Iya, terus pedetnya ini yang lari-lari tadi, pedet ini ada 5 ekor. 5 ekor juga. Dan ini jenisnya PO semua. Iya. Memang Mas Ali ingin jaga itu. Kan gini, di Bojonegoro saya terus terang sebenarnya saya kepingin memunculkan sapi khas PO Bojonegoro yang diakui oleh pemerintah. Karena Bojonegoro itu menjadi wilayah sumber bibit sapi PO yang sudah ada sertifikatnya sejak tahun 2015 yang lalu. Cuman genetiknya yang khas Bojonegoro ini belum muncul. Baru ada penelitian-penelitian. Kita kerjasama dengan Lolit, kita kerjasama dengan pihak lain untuk memunculkan sapi PO asli Bojonegoro itu yang bagaimana. Karena di Kebumen sudah muncul sapi asli Kebumen, PO Kebumen. Oh, Kebumen. Dan di sana sudah sah. Ada pembeda. Pembeda ada. Kalau di sapi Kebumen kan PO-nya semi Brahman, jadi agak besar-besar. Kalau di Bojonegoro kita nanti carilah, ya, Bojonegoro punya gitu loh. Artinya ini bisa jadi jati diri Bojonegoro. Iya, jati diri Bojonegoro. Dan ini menarik. Akal ini benar-benar bisa terwujud. Tapi kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Karena masa ini sejarahnya lucu juga. Karena memang ada hal-hal yang memang perlu kita ngobrolin nanti. Misalnya beliau ini merubah tanaman pangan menjadi tanaman untuk ditanam rumput. Nanti kita akan ngobrol. Ya, hanya di Dari Nol menjadi lebih baik.
Ya, kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik dan masih barengan Mas Ali, sosok inspiratif di dunia tani ternak, khususnya sapi. Mas, saya pernah dengar dulu sempat viral, kalau zaman sekarang viral lah sebenarnya. Karena ada sawah yang harusnya itu ditanam komoditi pangan ya, dan itu ditanami rumput, dan itu Mas Ali pelakunya. Mungkin bisa dikisahkan sama penontonnya dari rumah. Oke. Jadi pada tahun 2013 itu memang kita ngeritis 2012, tapi terbukti di tahun 2013. Jadi saya mencoba bikin yang aneh, yang di kampung sini tidak ada. Bahkan saya sempat disebut sebagai pemuda stres. Jangan ikut-ikutan Mas Ali, karena Mas Ali ini pemuda yang stres. Kenapa? Lahan 1 hektar ya tidak ditanami padi atau ditanami jagung atau hortikultura lain, tapi justru malah ditanami rumput. Ini hal yang sangat aneh di kampung saya waktu itu. Dan sempat saya juga adu mulut dengan mertua juga. Iya, karena beliau juga ini kok kayak anak gila toh ini. Ngapain kok ditanami rumput gitu loh. Kalau ditanami padi kan bisa kita buat konsumsi tiap hari ya, untuk kebutuhan pangan. Nah, tapi ini kok malah justru dipakani rumput. Ya, pada waktu itu memang masyarakat semuanya ini tidak tahu dengan tujuan saya kan. Jadi saya kepingin seperti peternak-peternak yang ada di Australia. Kalau peternak Australia kan kalau bikin usaha peternakan kan nomor 1 adalah pakan dulu yang harus disiapkan. Baru kandang, baru ternaknya. Berarti ternak itu di belakang, nomor belakang aja ternak. Tapi pertama kali yang disiapkan di usaha peternakan itu adalah pakan dulu. Ya, baru kandang, baru ternak gitu. Jadi ketika saya nanam itu 2 tahun, baru masyarakat sini kampung sini baru tahu, oh tujuannya Mas Ali seperti itu. Ketika peternak-peternak kampung itu sibuk cari rumput di hutan, bahkan di mana-mana, dia butuh waktu yang sangat panjang. Punya sapi 2 aja, dia butuh ngaretnya itu butuh waktu minimal 3 jam. 3 jam. Itu pagi. Belum sorenya kan, berarti butuh waktu 6 jam untuk ngerumput. Tapi sedangkan saya hanya butuh waktu 1 jam. Karena sudah tersedia. Ya, sudah tersedia. Bahkan saya mampu memelihara 13 dulu itu sampai 18 ekor. Saya sendirian mampu. Kenapa? Sudah saya istilah saya cepaki semuanya bahan-bahan pakan. Kuncinya peternakan sukses itu kan di pakan. Kalau pakannya aman ya ternaknya kita aman. Nah, terus setelah 2 tahun yang 6 ekor indukan itu tak setting harus bisa bunting bareng. Terus dan itu bisa? Bisa. Waktu itu bisa. Saya kerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Bojonegoro, petugas-petugasnya itu saya minta, Pak, indukan 6 ekor ini kalau dikasih hormon ini bisa bunting bareng dan melahirkan bareng kan gitu. Terus akhirnya dari Dinas Peternakan, oke, ini bisa dicoba gitu. Terus petugasnya ke sini dikasih injek hormon. 1 hari itu semuanya, karena ini sudah indukannya sudah siap kawin semuanya. Usianya sudah. Iya. Usia 2 tahun kan si sapi unggul kan sudah siap kawin semua. Ini diinjek pakai hormon semuanya. 6 ekor ini, terus jarak 3 hari itu minta kawin semuanya. Nah, terus gimana caranya sapi kok bisa minta? Itu ada ini ya, tanda-tanda ya? Ada tanda. Boleh nih kasih tahu nih biar gak banyak tanya nih. Jadi ketika dikasih hormon jarak 3 hari itu indukan si calon induk itu istilahnya ada
3A. 3A. Kalau A. kalau A itu abang, abu, anget. Abang, abuh dan anget. Anget lah. Apanya yang abang, abu, anget itu? Vulva atau kemaluannya si betina itu kalau dilihat itu agak membengkak kayak abu gitu. Terus kemudian pinggirnya vulva itu kalau dibuka itu pinggirnya itu berwarna merah kejambu-jambuan. Terus kemudian sering jingkrak-jingkrak. Kemudian keluar lendirnya. Itu berarti sapi tersebut adalah ciri-ciri minta kawin. Tetapi kalau saya tidak terus kemudian kita panggilkan petugas tidak, tapi tunggu sampai 1 hari. Karena sel telurnya belum siap. Makanya kalau pagi itu minta kawin, ada tanda-tanda seperti itu tadi, baru sore atau pagi baru saya manggil petugasnya. Karena sel telurnya sudah matang. Karena butuh tepat waktu juga. Iya, timingnya harus tepat. Beda kalau. Dan itu berhasil ya tadi ya? Berhasil, alhamdulillah berhasil. Jadi 6 ekor calon induk itu ya. Setelah 2 bulan kemudian kita cek semuanya positif bunting. Ya. Subhanallah, luar biasa. Nah, setelah itu Mas, kita tunggu sampai lahir. Ketika 6 indukan itu lahir itu memang tidak 1 hari itu sama tidak, tapi ada jarak 3 hari, ada 5 hari, ada 9 hari. Tidak bareng itu 1 hari. Itu enggak repot itu? Enggak. Kan tiap hari beranak pinak. Nah, itu baru masyarakat Dolok itu baru paham. Kenapa waktu itu memang Mas Ali ingin membuktikan sendiri atau memang nggak ada waktu untuk menceritakan pada tetangga? Gini, kalau kita bercerita, kita ngajak di masyarakat desa, itu dianggap keminter, Mas. Jadi karena belum ada bukti. Saya bisa ngomong, bisa menceritakan, bisa ngajak ketika kita sudah membuktikan ke publik. Dan alhamdulillah dari itu, saya tidak susah-susah ngajak. Tapi peternak masyarakat itu yang ada di desa itu justru malah mengikuti. Kita nggak usah susah-susah ngajak, ayo gini-gini, enggak. Dan saat ini satu desa sudah ada? Sekarang sudah 4 hektar lahan rumputnya. Jadi udah nggak ada padi di sini. Masih basah. Tapi 4 hektar itu ditanami rumput. Rumput jenis apa, Mas? Kita pakai ada rumput odot dan rumput setia, tapi lebih banyak di rumput setia. Iya. Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau rumput odot itu kan kadar airnya terlalu tinggi, seratnya agak rendah. Tapi kalau rumput setia yang Thailand itu kan serat kasarnya tinggi, terus kemudian kadar airnya juga rendah, proteinnya juga bagus. Ada 11,7 lah kalau di sini protein. Itu memang rumput dari sini atau memang harus datangkan dari? Kita datangkan. Waktu itu kita minta dinas peternakan Bojonegoro untuk saya butuh bibit rumput, kita ajukan ke dinas. Dan disupport ya? Ya, alhamdulillah disupport. Mantap. Dinas peternakan. Oke, dan saya pernah dapat cerita tentang Mas Ali untuk beberapa hari ya kalau nggak salah itu di luar negeri, bahkan di Australia. Ini kan menarik juga. Orang yang dari desa terus ditugaskan ke sana untuk belajar apa Mas? Belajar di sana belajar. Boleh nih kasih cerita pengalaman itu. Ya. Jadi ini juga ada pengalaman yang sangat menarik dan tidak bisa saya lupakan ketika saya di Australia. Jadi kenapa saya bisa ke Australia? Nah, karena tiap tahun di kelompok kami yang saya bawa ini kan selalu ada inovasi seperti pakan dan macam-macam. Pakan itu kan tidak hanya satu macam pakan, tapi ada beberapa macam pakan yang kami buat bersama teman-teman di kelompok Stan Mandiri. Terus ada inovasi lain. Nah,
dari situlah kami dilirik oleh Dinas Peternakan baik Bojonegoro maupun provinsi. Bahkan dilirik oleh Kementerian Pertanian seperti itu. Karena kegiatan kami selalu terbackup di website kami. Ya, jadi melihatnya di websitenya. Oh, kegiatannya kelompok ini seperti ini. Nah, dari situlah kami diikutkan itu masuk di Australia World waktu itu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka studi singkat Australia. Berapa hari itu? Ada 1 bulan setengah. Oh, 1 bulan setengah. 1 bulan setengah di sana belajar sapi dan pakan baik domba maupun sapi. Ini pesertanya dari Indonesia semua? Semuanya dari Indonesia, ada 26 peserta. Iya. Jadi diperlihatkan bagaimana budidaya di sana? Iya. Apakah ada perbedaan antara Indonesia dengan Australia? Sangat jauh. Sangat jauh. Karena Seperti apa itu? Karena di Indonesia itu kebanyakan adalah peternak bonek. Nekat. Ya, tadi yang hitung-hitungan gitu. Ya, enggak hitung-hitungan. Terus orang tadi sapi. Pokoknya orang duwe pangan, orang duwe pakan, ya berani aja ternak. Lah pakannya cari nanti. Nah, ini yang menjadi boros waktunya di Indonesia. Kalau di Australia kan tidak. Kalau belum punya lahan pakan, dia nggak berani usaha peternakan. Cuman di Indonesia lebih kreatif daripada di Australia. Tapi lebih ekonomis pakannya Australia daripada di Indonesia. Lebih murah dari sana. Karena ini ya mungkin sudah disiapkan dan terukur. Iya. Sesuai kebutuhan. Iya. Jadi tidak susah-susah. Kalau di Australia kan satu orang rawat 250 ekor, 300 ekor itu kan biasa. Di sana itu? Iya, biasa. Kalau di Indonesia 20 aja udah, aduh, seperti itu. Bahkan di sini banyak yang di kandang saya itu banyak orang yang kayak kaget gitu loh. Ketika Mas sapinya berapa? 18 ekor. Loh, yang ngerti siapa? Ya, saya sendiri. Itu kaget. Kenapa kok kaget? Kok bisa ya? Karena yang bilang kok bisa ya, berarti dia belum punya ilmunya. Makanya ilmunya harus digali dulu. Kalau sudah manajemennya sudah bagus dan tertata, baik 15 sampai 20 itu orang satu itu mampu. Oke. Kita harus mampu bareng kayaknya, tapi kita harus rehat sejenak. Masih di dari nol menjadi lebih baik. Ya kawan, masih di dari nol menjadi lebih baik. Wah, luar biasa hari ini, menarik banget obrolan kita. Nah, tapi mungkin ada yang tanya nih, sebenarnya Mas Ali ini memang passionnya atau hobinya itu sejak kecil di ternak, ataukah memang mak bedunduk pingin mak bedunduk tiba-tiba? Apa sejak kecil memang suka sapi atau mungkin suka kambing? Malah justru saya tidak kenal dari kecil gitu. Cuman ketika tahun 2011 ya. Kita sebenarnya tahun 2007 kita sudah masuk ke Ademos waktu itu. Ademos itu ini ya, lembaga untuk pemberdayaan masyarakat ya. Jadi saya adalah salah satu kadernya waktu itu sampai tahun 2012. Jadi di situ melihat ada anak-anak muda di Ndolo Gede itu banyak yang sering nongkrong, ngopi, tapi nggak ada manfaat kan gitu, mondar mandir gitu. Terus akhirnya ada inisiatif dari Ademos itu untuk gimana caranya Mas biar anak-anak muda ini punya aktivitas. Gitu. Kalau di sini yang menarik apa sih? Yang menarik adalah peternakan, pertanian dan peternakan. Coba
pertanian dan peternakan kita olah. Jadi ada 14 orang itu pemuda dari Dolok itu diajak sekolah bareng di Jomblangan Bantul Banguntapan Jogja waktu itu. Jadi lembaga yang miliknya Pak Profesor Ali Agus yang sekarang di UGM itu, dosen peternakan UGM. Nah, dari situ saya awalnya tukang dokumentasi, Mas. Saya tidak tukang foto sebenarnya. Saya tidak menjadi peserta sinau barengnya, tapi justru saya kemana-mana bawa handycam, kamera. Itu tugas saya. Terus ketika ada pelatihan di dalam itu, saya kok sering jadi dokumentasinya ada di saya semuanya. Terus kemudian yang 14 ini kok ketika pulang dari Jogja itu gagal semuanya yang bikin peternakan di sini. Terus saya tertarik, bolak-balik saya puter dokumentasi. Terus saya kok kepingin menginspirasinya dengan gitu. Iya, kepingin saya nyoba. Alhamdulillah kok jadi gitu loh. Terus akhirnya jadi seneng aku. Kalau background saya kan dulu kan seorang penjahit. Penjahit saya, bukan multi talent ternyata. Dan katanya jahitnya masih ini. Masih jahitnya. Tapi untuk pribadi. Untuk pribadi. Iya. Jadi nggak nyambung gitu loh. Tapi ketika saya nyoba kok akhirnya seneng. Oh, perkembangannya bagus. Jadi itu awalnya. Itu ya. Itu. Nah, mungkin ada pertanyaan di antara penonton yang kira-kira idealnya untuk menjadi peternak itu harus punya berapa ekor sih? Terus kira-kira mulainya dari mana? Ya, itu ada macam-macam sih, Mas. Macam-macam. Jadi ada penggemukan dan ada pembibitan. Tinggal pilih yang mana dulu. Kalau saya kan pernah penggemukan juga pernah, pembibitan juga pernah. Jadi pilih yang mana. Dan jatuhnya pada yang ini ya? Pembibitan. Tapi kuncinya pembibitan minimal adalah 6 ekor. 6 ekor. Tetapi perlu diketahui dari peternak-peternak yang lain, kalau bergerak di pembibitan itu kan lama ya? Lama kan, harus mempunyai pekerjaan yang lainnya untuk menopang pembibitan ini. Tetapi pembibitan itu banyak yang menguntungkan daripada penggemukan, cuman jangkanya panjang. Nah, seperti pabrik, kita bikin pabrik, terus kita produksi. Selama kita produksi kan lama, butuh waktu kan. Lah, hasil produksinya yang kita jual. Tapi kalau penggemukan, kita beli pabrik, kita benahi pabriknya, kita menjadikan bagus, tapi kita jual sak pabrik-pabriknya. Beda dengan pembibitan. Pabriknya masih utuh, kita hanya jual hasil produksinya. Itu yang dan tadi masih nyambung juga dengan ini ya, langkah-langkah untuk ini kelompok ini kan juga memberikan salah satu kegiatan, ada gerobak untuk anggotanya. Itu memang terfikirkan karena memang pasca panennya dari daging, ataukah memang ngalir aja sih? Ini usaha buat teman-teman nih, buat dapat harian atau gimana? Lah, itu menjadi mimpi besar kami bersama teman-teman yang ada di komunitas sapi PO ini. Jadi waktu itu kepinginnya kan kita bisa produksi daging sih, yang ini, tapi kita belum bisa ngolah. Harapan kami itu di kelompok itu mulai hulu dan hilir kami kuasai sebenarnya. Lah, makanya saya awali dengan bikin sosis, terus kemudian jual pentol bakso, kemudian mie ayam. Harapannya kan ke depan bisa mendirikan sebuah home industri kecil yang bisa jualan sendiri. Artinya ada pemasukan harian. Iya, untuk yang anggota-anggota yang tidak mempunyai masukan harian. Oke. Nah, terakhir mungkin ini Mas, kita ngobrolin tentang obsesi, atau mungkin ada nggak cita-cita yang memang belum kesampaian dan pingin dikejar nih sama Mas? Ada. Apa itu? Ada. Jadi cita-cita saya yang belum tersampaikan itu adalah kita kepingin mempunyai home industri sendiri. Home industri sendiri. Ya, jadi
mengolah daging sendiri untuk dibuat makanan. Nah, kelemahan kami yang kami butuhkan adalah bagaimana caranya anggota-anggota kami yang jualan itu dibekali atau dilatih cara bikin sosis, itu cara bikin nugget dan macam-macam itu yang terbuat dari daging. Terus kemudian kami kepingin punya brand sendiri Ustan Mandiri. Jadi sosisnya sosis Ustan Mandiri gitu. Wah, amin, semoga terwujud. Nah, terakhir, ini kan saya yakin Mas sudah banyak ini dari tempat-tempat lain ingin belajar ke sini. Kalau misalnya ada teman-teman yang ada di rumah pengen belajar, boleh nggak? Boleh, monggo. Gimana nih caranya dan mungkin syaratnya? Ini ada sapi di belakang saya, agak mikir sebenarnya. Iya. Mungkin gimana Mas? Bisa kontak langsung atau? Bisa. Kalau kepingin belajar serius, bahkan monggo. Magang boleh ya? Sini? Magang boleh. Tiap tahun kita ada magang. Ini bulan depan tanggal 1 ini juga ada anak magang dari SMK Singgahan Tuban yang mau masuk ke sini. Terus kemudian ada SMK 4 Bojonegoro yang juga akan masuk ke sini. Terus kemudian disusul dari SMK Sekar Bojonegoro paling selatan juga ke sini. Mulai tahun 2018 kita sudah membuka permagangan. Dan terakhir mungkin ini sih. Saya melihat ini kan Mas Ali ini kan update bisa dikunjungi di www.ustanmandiri.com. Nah, jadi beliau ini memang multi talent, jadi bisa menulis, bisa foto, bisa ternak, jangkep guys ya. Jadi kalau mau belajar monggo, nanti langsung saja ke Desa Dologede, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, mungkin bisa disebutkan nomor WA-nya. Ini banyak yang tanya kemarin, Mas nomor WA-nya berapa gitu. Oke. Jadi nomor WA saya bisa dicatat di 085 3300 620 40. Itu nomor 40. WA saya. Siap. Wah. Ini sapi baik luar biasa. Pedet namanya ya. Dan Mas, ini ada oleh-oleh dari kami, ada merchandise, ada kaos dari nol menjadi lebih baik, sebuah kaos atau merchandise yang memang kita hadiahkan pada sosok-sosok yang memang inspiratif. Jenengan terima. Semoga, terima kasih. Ya buat teles-telesan lah. Kalau Oke, terima kasih. Siap. Mas, terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk yang ada di rumah, boleh? Boleh. Jadi pesan saya bagi yang hobi dengan usaha peternakan. Jadi kunci sukses di peternakan adalah nomor satu adalah pakan dulu yang kita kuasai, baik itu pakan hijauan maupun pakan-pakan konsentrat maupun pakan yang lain. Terus yang kedua itu baru kandang kita bikin, dan setelah kandang baru ternaknya yang kita isi. Jadi jangan terbalik, sapinya dulu baru pakannya. Ini jadi merepotkan si peternak itu. Siap. Karena ini ya, kalau ternak itu kan apa? Rojo koyo ya? Rojo koyo. Nah, bukan koyo rojo. Oke, baik, terima kasih Mas. Sama-sama. Kawan, kita sudah hadirkan sosok yang luar biasa hari ini untuk Anda semuanya. Dan Mas Ali telah membuktikan bahwasanya belajar tidak harus dari muda, bahkan di usia-usia yang memang setengah tua, ini sudah bisa kita lakukan dan ini kita bisa buktikan sama-sama. Tentunya mau belajar, membuka diri, dan jangan lupa tahapannya tadi. Siapkan semuanya, termasuk pakan, kandang, dan juga ternaknya. Saya Iwan Siswoyo dan juga teman-teman dari nol mengucapkan terima kasih banyak. Sukses untuk Anda semuanya, Mas Ali juga. Dan sampai jumpa lagi di sosok-sosok hebat dari nol menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.